Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pagi menjelang siang, kita semua adalah ilmuwan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat afiat, besar harapan kurnia Allah sampai kita berangkat dan sampai kembali ke tanah air dalam keadaan sehat-sehat selalu dan membawa pulang haji mabrur. Tentunya nggak ada kata lain, kita Fatihah, kita baca yang namanya Fatihah, karena Fatihah dimakui alahu ala hadhihi niyah tawajatul fatiha wa nabi al-Fatihah. Dan tidak kurang kita wajib syukurnya yang biasanya bulan ini tanggal 15 bulan Zulhijjah itu terjadi yang namanya hujan lebat dan banjir. Alhamdulillah kemarin normal saja, karena minggu kemarin sudah mulai banjir. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu kita berdoa agar semua berbahagia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekalian, sampai kita kepada pengajian yang kedua, manasik, mendalami manasik, agar supaya bekal kita semua menghadapi wukuf Arafah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita manfaatkan waktu-waktu kesempatan yang kagak ada kedua kalinya buat kita. Jadi kita manfaatkan waktu-waktu kita berada yang namanya di tanah suci, baik Mekah atau Madinah, kita bisa manfaatkan maksimal. Jadi karena ibu sekalian, umur kita adalah dalam manasik ini agar kita berpegang, ada yang kita baca, ada kitabnya, bisa kita murojaah kapan saja. Maka ibu sekalian, sesuai dengan janji, kita akan mulai mengajar kita pada jam 8.30. Insya Allah mengupayakan untuk tepat waktu melaksanakan yang namanya program, karena tidak mau saya ada jumlah, karena kita maunya semuanya tepat waktu. Insya Allah waktu kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Dan sebelum dimulai, Bapak Ibu sekalian, minum dulu dan juga apa yang ada depannya dicobain dulu, baru kita mulai. Baik Bapak atau Ibu sekalian, buat ibu-ibu jangan lupa untuk yang namanya absennya diharap agar supaya bisa dikontrol, dan bila ada dari kantor itu ada bukti autentik kedatangan jamaah. Karena kadang-kadang dari kantor ingin menghadiri, ingin melihat secara langsung kegiatan. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak kalah penting untuk teman-teman kita semua, termasuk saya sendiri, agar dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disembuhkan seluruh penyakit yang diderita siapa saja, terutama keluarga-keluarga kita. Dan ada teman kita yang baru masuk rumah sakit yang namanya masuk Hermina dengan penyakit adalah kena serangan. Jadi kita doakan agar supaya semuanya yang dalam keadaan kurang sehat disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hal ini wa salihah al-Fatihah. Baiklah Bapak Ibu sekalian,
Kita sambil menunggu teman-teman kita yang belum datang, kita mulai pengajian kita sebagaimana biasa. Sebelum kita mulai, kita Fatihah kepada guru-guru kita. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila arwahil khulafair rasyidin wa himmatil mujtahidin wa ulama'il amilin wa masyayikhina fid din وفقنا روح وعالي حج محمد محمود بن حج عبد الرحمن ووالد حج عبد الرحيم بن حج عبد الله وشيخنا كالحج عثمان بن محمد راوي وشيخنا شيخنا كالحج عبد المجيد بن حج عبد الرحمن وشيخنا كالحج مهاجر الأنصار إلى شيخنا إسماعيل محمد زين يمان إلى شيخنا ياسين عيسى فدائي إلى شيخنا سيد محمد علي عباس المالكي إلى شيخنا طه حمد الواسع البركاتي إلى شيخنا محمد جابر يوبلون اليماني إلى شيخنا كيحجي محمد زمنوري أرمان البندان إلى شيخنا أبي علي سيد حبيب الأنصار إلى شيخنا كيحجي سراج الدين تمنجر إلى شيخنا حسن مشاد اليماني إلى شيخنا كيحجي إدريس كمال كريمان إلى شيخنا كيحجي عبد الوهاب بن حجي عبد الصمد وشيخنا كيحجي محمد ناجي بن إلى شيخنا كيحجي صديق له إلى شيخنا حسين مسعود حسين محمود صديق له الفاتحة. الحمد لله رب العالمين من مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kemudian daripada itu, maka inilah kita manasik haji dan umrah. Terlalu sedikit lafaznya dan mudah dipahamkannya. Insya Allah Ta'ala bagi sekalian saudara yang hendak pergi haji dengan aturan amalan orang-orang pergi haji dari permulaan musafirnya, dari rumahnya hingga dia pulang kembali dengan selamat ke rumahnya. Kalimat pelayaran kita ganti dengan musafir, dengan sudah ini waktu di kalangan masih zaman demokrasi kita pakai kapal laut, kapal layar, maka di tempat pelayaran, maka pelayarannya kita ganti dengan musafirnya. Jadi namanya dari mulai musafir dari rumahnya hingga dia pulang kembali dengan selamat ke rumahnya. Maka kitab ini adalah ringkas sekali dan dikatakan kitab ini terlalu sedikit lafaznya dan mudah dipahamkannya insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bila kurang paham kita gali lagi sampai paham benar, jangan dibangun semu paham. Maka apa yang tersebut di dalam kitab ini setengahnya dinafal dari kitab Idah karangan Imam Nawawi dan setengahnya dari kitab Faidul Malikil A'lam karangan Sa'id Al-Fatah dan setengahnya dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Syekh Ghazali. Dipindahkan sekaliannya itu dengan bahasa Melayu Betawi. Jadi kitab ini adalah kitab bahasa Melayu Betawi. Jadi bahasanya kita kan insya Allah bagi orang Betawi sebenarnya udah gak asing lagi. Kalau kebetulan nggak paham
bahasa Betawi, alhamdulillah bisa sedikit-sedikit dipahami dan dipertanyakan, insya Allah sampai paham, karena dia mengambil kitab ini buat orang-orang Betawi yang ngaji. Maka kitabnya dengan bahasanya bahasa Betawi, mudah-mudahan kita paham. Bermula ketahui sekalian itu saudara-saudara, bahwa orang yang mengerjakan haji dengan jahil pada hukum, pada segala hukumnya, atau mengerjakan sembahyang kosor jamaah dengan tiada mengetahui akan syarat-syaratnya, demikian pula lain-lain amanah dengan jahil, maka amalnya itu tiada sah dan tiada diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi yang namanya kita belajar manasik, wajib hukumnya kita paham, apa yang kita kerjakan, apa saja yang kita kerjakan wajib kita paham, wajib kita tahu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dibantu dengan kitab ini, mudah buat Bapak Ibu sekalian untuk menghafalkannya, karena kalimat-kalimatnya sangat ringkas sekali. Jadi amalan apa saja Bapak Ibu sekalian mesti tahu yang namanya hukumnya. Ada sembahyang kosor jamaah juga dan mesti mengetahui akan syarat-syaratnya. Karena kebanyakan kita malas dengan belajar amal, karena dengan kemampuan sekarang banyak melihat di YouTube ya. Jadi belajar apa? Belajar langsung. Jadi belajarnya nggak belajar sama guru, jadi belajarnya nggak pakai guru, pakai apa? Pakai yang sekarang internet aja, pakai Google ya. Pakai harus diingat. Ilmu bila syaitan, ilmu itu tanpa guru, gurunya setan. Jadi yang namanya belajar itu mesti ada gurunya. Kalau nggak tahu tidak nanya, langsung ada penjelasannya. Ya, kalau kita belajarnya pakai YouTube aja ini berat untuk kita bisa nanya secara langsung. Untuk memudahkan kita manfaatkan, tapi yang namanya belajar sama guru sangat penting sekali. Apalagi Bapak Ibu ini adalah mau berangkat haji, dan hajinya sendiri ngantrinya lumayan lama, sekian belas tahun baru berangkat. Ini yang sangat kita perhatikan sekali, tapi masih sangat bersyukur buat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena baru 13 tahun ngantrinya udah berangkat. Kalau yang sekarang jangan tanya kapan berangkat. 28 atau 29 tahun baru berangkat. Ini kalau nyatanya sekarang. Maka Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah 13 tahun sudah berangkat dan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Yang saya katakan di awal manasik tadi adalah kesempatan ini adalah nggak bakal terulang kembali, apalagi buat ibadah haji. Maka manfaatkan sepuas-puasnya, semaksimal mungkin kita manfaatkan. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pahamkan di sini dan tiada diterima amal oleh Allah Ta'ala. Dan telah berkata Sayyidina Rasulullah dalam kitab Zubat, "Fakullu man bi khairi ilmin ya'malu a'maluhu ma'dudatun ladullah." Maka berkata Syekh Zubair Ibnu Rasulullah, tiap-tiap orang beramal tanpa ilmu, amalnya itu ditolak, tidak diterima. Maka di sini ada artinya tiap-tiap orang yang beramal dengan tiada mengetahui akan hukum amalnya, maka tiada diterima dan dikembalikan kepadanya. Jadi maka Bapak Ibu sekalian, wajib diupayakan maksimal untuk mengetahui semuanya agar supaya nggak sampai terkena yang namanya fakulutin kekulman kefir min ya'malu
a'malu mardudatun la tuqbalu, jangan sampai kena kepada kita sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam setiap pertemuan manasik kita sempatkan waktu sebelum doa penutup tanya jawab, agar supaya apa yang masih dilakukan, apalagi apa yang belum paham, bisa ditanyakan agar supaya semuanya menjadi terang benderang. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini, maka dari itu hendaklah kami menerangkan di dalam kitab ini barang yang wajib dan yang sunnah atas yang hendak pergi haji, dari permulaan jalannya dan di dalam musafirnya, daripada hukum qasar jamak dan kiblat dan sebutan segala doa-doa dan zikir-zikir yang sunnah dibaca di dalam perjalanan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini akan dijelaskan seperti demikian. Tapi Anda yang sudah enggak biasa lagi, sudah enggak perlu lagi karena sudah enggak terjadi. Mana yang qasar jamaah alhamdulillah, tapi kiblat sudah enggak perlu lagi. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau dia musafirnya pakai kapal laut, itu perlu yang namanya kiblat. Karena terbang sampai pesawat dan nggak perlu kiblat lagi, jadi nggak perlu kiblat lagi. Dan kondisinya kalau pakai kapal laut sampai sekian belas hari baru sampai, sekarang insya Allah nggak sampai 15 jam udah sampai. Biasanya 9 jam 15 menit terbang dari Soekarno-Hatta sudah sampai ke Jeddah atau ke Madinah, cuma 9 jam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini hal yang sudah enggak terjadi lagi. Maka segala kebutuhan segala doa dan zikir yang saya dibaca dalam perjalanannya, dan alhamdulillah di perjalanan kapal itu ada landing pad-nya. Jadi kita tinggal melihat ke layar di depan kita. Doa kita mau terbang di sebelah landing pad-nya, sambil suaranya ada kalimat-kalimat yang ada di sini. Lalu mau mendarat juga demikian. Jadi begitu mau mendarat dari landing pad-nya, ada doa masuk yang namanya kampung, masuk kota. Jadi Bapak Ibu sekalian, sangat dan Tuhan dimudahkan sekali untuk kita dalam perjalanan. Maka Bapak Ibu sekalian, yang namanya hal yang perlu dibaca, diingat, jadi jangan sampai tidak dilakukan. Dan barang yang wajib dan yang sunnah diamalkan di waktu haji dan umrah adalah supaya Bapak Ibu sekalian sempurna ibadahnya. Padahal kami harap pada Allah Ta'ala bahwa Ia memberi manfaat dalam diri kita akan sekalian saudara yang membaca dan yang mendengar padanya dan yang menyampaikan, dan dengan menyampaikan sekalian mereka itu punya kehendak pergi haji dan umroh dan ziarah dengan selamat dan kabul, hingga pulang kembali ke rumahnya, bertemu dengan sekalian sanak saudaranya. Itulah harapan kita semua yang namanya keberangkatan haji. Jadi kita mengharap semua apa yang kita inginkan, semua apa yang kita doa, itu semuanya dimudahkan Allah, dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melaksanakannya dengan sempurna. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pasal yang pertama. Faslun, bermula pasal menyatakan pada haji dan umroh dan ziarah. Ini karena perlu diingat para haji, umroh, ziarah Rasul. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalian orang mengerjakan haji dan umrah itu bertamu Allah Tuhan yang Maha Suci
dan maha mulia. Dan jika sekalian mereka itu memintakan Allah mengampuni dosanya, maka niscaya diampuni oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu. Jadi kalau dia minta istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dijabah permintaannya orang yang musafir haji atau umrah. Bagaimana itu? Dan jika sekalian mereka itu memintakan Allah mengampuni dosa mereka itu, niscaya diampuni oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu. Dan jika mereka itu minta doa, niscaya diterima oleh Allah Ta'ala akan mereka itu sekalian permintaannya. Maka Bapak Ibu sekalian, banyak-banyak diminta yang namanya adalah musafir dan mengerjakan haji dan umrah, banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semuanya apa yang terjaga, apa yang diinginkan dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika mereka itu minta mensyafaatkan lain-lain, niscaya memberi oleh Allah Ta'ala akan mensyafaatkan lain-lain itu. Jadi kalau kita yang berangkat mintain kepada semua yang minta doain, yakin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita lihat tata pendahuluannya, kita lihat yang di sini dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengerjakan haji di Baitullah, maka dia tidak membuat jima dan dia tidak membuat maksiat, niscaya keluar dia daripada dosanya seperti hari diperanakan oleh ibunya. Jadi yang namanya diterima syaratnya dia cukup, yang namanya berbuat jima dan tidak berbuat maksiat, niscaya keluar daripada dosanya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Tapi siapa saja Bapak Ibu sekalian, memang umat yang namanya dosa ini nggak bisa dihindari. Kenapa? Yang pertama, dosa makan ini yang paling tidak bisa diajak damai. Karena ini wajib diupayain untuk tidak melihat yang diharamkan. Kalau terlihat tidak ada masalah. Tapi kalau sengaja melihat ini yang ada masalah. Makanya kita banyak-banyak istighfar. Kita mau ke masjid jangan dibuka di sini. Kita lewat mau ke masjid. Ada lawan jenis perpapasan sama kita. Cakep kan? Sekedar terlihat itu enggak ada dosa. Tapi kalau melihatin ini yang nggak bisa dihindar, karena setan ini sangat mudah untuk mengganggu hamba Allah dalam perbuatan maksiat. Maka istighfar ini kapan saja, di mana saja, jangan nggak istighfar. Pada dosa kita jangan ditanya. Mau dia ke masjid, dia mau ibadah haji atau umrah, yang namanya dia nggak berbuat jima, insya Allah. Tapi yang namanya berbuat maksiat, ini ada yang kita nggak bisa upayain maksimal, cuma hanya pengupayaan mengurangi saja yang kita bisa. Maka keluar daripada dosanya seperti hari diberikan oleh ibunya, artinya dia kayak orang yang baru lahir, kayak bayi baru lahir. Dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bermula haji yang mabrur. Bermula haji mabrur artinya yang diterima oleh Allah Ta'ala, yaitu terlebih kebaikan daripada dunia dan isi-isinya. Jadi yang namanya haji mabrur, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, lebih daripada dunia dan isi-isinya. Kata Bapak Ibu sekalian, sama yakin
haji kita mabrur. Karena jangan Bapak Ibu sekalian sudah pulang masih ada di hatinya kali terima kali haji gua. Jadi mesti siapa saja orangnya yakin bahwa dosanya dan hajinya mabrur. Kenapa saya katakan demikian? Karena hadis qudsi, ana inda dhanni abdi. Saya sesuai dengan sangka hamba saya kepada saya. Kalau sangka kita yakin kita diterima, mabrur insya Allah. Tapi kalau kita ragu, ini yang wajib dihilangkan. Termasuk buat siapa saja Bapak Ibu sekalian, kita yakin seluruh dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin termasuk di akhir jannah. Jadi siapa saja dengan keyakinan itu wajib masuk surga. Karena hadis qudsi ana inda dhanni abdi. Sangka hamba diampuni dosanya, yakin hamba min ahli jannah, ya pasti ahli jannah. Dan jangan ada semata-mata keraguan buat Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan oleh Allah Ta'ala akan rahmat atas Baitullah di dalam tiap-tiap hari 120 rahmat. Perinciannya 60 dari yang tawaf, 40 dari yang sembahyang, dan 20 dari yang memandang Baitullah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita wajib selagi kita diminta mengupayakan seperti ini. Jadi yang perlu sekali kita lihatin kata. Dan jangan kita malas sembahyang di Masjidil Haram. Dan jangan kita yang tadinya 60 yang namanya dia orang yang tawaf. Jadi kita upayain maksimal dalam melakukan memperoleh rahmat Allah yang 120. Karena rahmat Allah diturunkan tiap-tiap hari 120, 60 bagian tawaf, 40 bagian sembahyang, dan 20 bagian mengamalkan Baitullah. Bapak Ibu sekalian, saya sering dengan Bapak Ibu sekalian menceritakan tentang saya zaman tinggal di Arab. Kenapa saya ceritakan? Karena di dalam musim yang dingin sekali di Mekah, jam 12 malam, saya orangnya pengen tahu ada yang tawaf enggak di cuaca dingin seperti ini. Ada yang tawaf enggak? Sengaja dari rumah teman-teman ada yang selimut saya berangkat ke Masjidil Haram. Alhamdulillah di jalan sepi. Yang namanya masuk ke masjid, penjaga masjidnya, penjaga pintu ada di tidur. Kita lewat yang pertama rumah saya melewati masa, lihat dari sofa ke Marwah nggak ada satu yang sapi. Terus saya langsung ke masjid, tidak masuk ke dalam. Melihat dikata 5 sekian belas orang yang tawaf. Karena bila nggak ada yang tawaf, malaikat diturunkan untuk tawaf. Jadi Mas Kabar itu selalu ada yang tawaf. Makanya kita upayain Bapak Ibu sekalian, walaupun capek, walaupun berat, tapi segala sesuatunya apa yang di awal manasik kemarin, giliran ibadah yang intinya yang sangat sensitif. Kita menginginkan semua jamaah yang dibimbing itu dalam keadaan khusyuk, tawaf, dan sa'i. Karena saya punya guru, saya bisa padani, diperintahkan meninggalkan mabit Musdalifah, mengejar tawaf khusyuk, itu diperintahkan dalam kitab. Kalau kita di sini yang kurang nanya-nanyain, menjadi bingung. Kenapa menjadi bingung? Sampai ini ada yang ngomong sama saya dan jamaah juga. Saya bilang, ente ikut saya ibadah haji, kesempurnaan haji tanggung jawab saya.
Saya sangat takut sama Tuhan. Tapi amanat agar supaya tawaf itu khusyuk, yang namanya tawaf haji. Ini yang jarang menemukannya. Dan kebanyakan jamaah yang pulang, dia pasti mengatakan enak. Pulang ditanya bagaimana, dimana enak. Begitu coba nanya enaknya bagaimana, ikutin aja. Ya, kenapa? Karena orang tahu enak kalau sudah 2 kali. Kalau harus sekali makan dia enak, tapi kita nggak tahu karena nggak ada perbandingannya. Kalau udah 2 kali dia berarti dia tahu, oh yang dulu begini, yang ini begini, berarti ini yang enak. Nah, kalau baru sekali, tahu dari mana? Tapi kita upayain ya supaya dia nggak bisa ngomong banyak, tapi benar-benar yang namanya ibadahnya itu khusyuk dan tidak berjalan. Karena Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah canggih yang namanya kita jangan kita di Mekah di rumah, yang di luar Mekah sendiri bisa memonitor keadaan di tempat tawaf. Maka tempat tawaf haji seperti apa penuhnya. Kita ajak mereka waktu dia melakukan ibadah haji, tawaf haji itu dalam kondisi yang bisa khusyuk dan lebih cepat dari tawaf umroh yang biasa. Tentunya dari awal manasik sudah ceritakan, itu memang yang intinya adalah kita bimbing jamaah. Intinya tawaf yang namanya ibadah tidak terlalu capek dan tidak melelahkan, malah itu mengasyikkan, malah pengen lagi. Bapak Ibu sekarang pernah tahun sekitar saya haji kloter pertama tahun 2010 dapat kloter pertama, 2018 juga kloter pertama, yang lainnya kloter setelah pertama. Jadi alhamdulillah dikasih kloter pertama, dan ibadah hajinya benar-benar tawafnya itu enak dia rasain. Kenapa? Karena saya dapat wasiat dari guru saya sini ini, dari Arafah mungkin kita ajak langsung ke Mekah. Yang saya katakan dari orang manasik sampai di Mekah belum jam 12 malam, nungguin sahnya tawaf haji itu jam 12 malam 10. Begitu pas boleh udah lihat jam 12, tidak ada jamaah masuk ke masjid, langsung kita tawaf, langsung sami. Begitu sami rapi, pertengahan sami orang dalam banyak. Karena bukan hitungannya memberikan ketikan, itu hitungannya. Jadi betul-betul bahasa itu sekalian, itu adalah tempat waktu yang agak mudah untuk diperoleh untuk jamaah yang biasa. Kalau nggak ada yang diikuti, maka perlu ada yang diikuti agar supaya tidak punya demper. Jadi perlu sekali dempernya ini yang paling penting. Karena kalau dempernya kuat, insya Allah tabrakan juga ngomong apa dempernya kuat. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Dan saya katakan dari awal manasik kemarin, ponakan saya di sepupu saya tinggal di Mekah, saya baru tahu banget namanya tawaf haji sepi di jam sekian. Jadi itu sih saya katakan dari awal manasik yang namanya tawaf haji sepi. Pertama, waktu baru mulai jam 12.00. Yang kedua, malam 12 habis sembahyang maghrib. Itu kan hidup sepi. Saya pernah mati saya begitu rencananya habis sembahyang isya, tahu-tahu dia di matok sepi. Lalu kan habis maghrib langsung kita tahu jamaah memang sudah banyak sembahyangnya, sholatnya nggak jauh. Jadi kita indusin, kita tawaf sebelum isya. Tapi kita tawaf, kita sembahyang sunnah tawaf, kita berdoa.
Selesai itu semua kita mulai sa'i. Di perjalanan sa'i putaran bahasa ketiga atau keempat baru ada isya. Jadi benar-benar sepi. Jadi ini yang paling dipentingkan sekali, tawaf ifadah. Karena siapa saja biasanya tawaf ifadah nggak tanggung-tanggung 4 jam tawafnya aja. Dan banyak yang kagak ketahan di situ. Yang namanya 4 jam ngantri muter Ka'bah seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kita wajib membayarkan kesempatan ada di sana. Jangan sekali-kali disia-siakan. Jangan banyak ngobrol. Jangan banyak kerjaan yang nggak diperintahkan dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kembali di sini. Yang namanya rahmat turun di Baitullah 120 rahmat. Buat orang yang tawaf 60, buat orang yang memandang, buat orang yang sembahyang, yang sembahyang 40, yang memandang 20, itu 120 rahmat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau insya Allah kalau jamaah nggak ada masalah. Tapi bagi yang masih muda, termasuk saya tinggal di Arab belum nikah, ini yang bisa dihindari masalah mata. Ya, ini yang saya hindari dari masalah mata. Jadi jangan lagi kerjaan kita enggak ibadah hanya mandang Ka'bah. Tapi ada orang perempuan lewat di depan mata ngikutin perempuan lewat. Ya, kadang-kadang di depan guru kita ngaji itu mata masih melihatkan orang yang lewat karena usia muda. Karena yang namanya dosa mata ini paling sebesar-besar dosa. Yang paling besar dosa mata. Kenapa? Karena ada orang yang rajin ibadah nggak mau masuk surga dengan syafaat Allah, dengan kurnia Allah. Dia maunya dengan amalnya. Kenapa ibadah? Dirinci amalnya. Dosa mata sebelah, amal perbuatan baik dia sekian, itu masih banyakkan dosa mata sebelah. Gimana kalau dua-duanya? Makanya dosa mata ini paling berat. Maka banyak-banyak kita istighfar, Bapak Ibu sekalian. Jangan kurang-kurang yang namanya istighfar. Yang namanya tadi itu memang sudah yang namanya Allah ciptakan manusia itu yang berbuat dosa. Kalau dia nggak berbuat dosa, akan Allah ciptakan nanti yang lain agar berbuat dosa. Kenapa? Karena diinginkan istighfarnya. Maka Bapak Ibu sekalian, istighfar yang pertama yang langsung air mata nggak tertahan waktu kita wukuf Arafah. Doa yang pertama, istighfar yang pertama itu yang mata benar-benar bahasa Betawinya merujuk ke air mata. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu dibaca sebanyak 100 kali waktu zikir Arafah, dan itu yang pertama. Bapak Ibu sekalian, kita lihat dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu umroh di dalam bulan Ramadan sama haji bersama kami. Ingat Bapak Ibu sekalian, dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu umroh di dalam bulan Ramadan sama haji bersama Rasulullah. Jadi upayain, jangan banyak kalau bisa. Allah memaksain agar supaya umroh di bulan Ramadan. Karena di kitab Fiqhul sendiri dan di hadis sendiri, seorang perempuan ditanya kenapa enggak haji. Onta saya satu dipakai suami, onta saya satu kebanjiran pohon. Dan umroh Ramadan dapat pahala bersama haji bersama Rasulullah.
Maka Bapak Ibu sekalian, yang namanya umrah Ramadan diupayain, karena kalau kelasnya umrah Ramadan, karena umrah Ramadan adalah luar biasa dan ada trik-triknya. Kalau mau umrah Ramadan enggak semahal di akhir, karena kalau akhir umrah Ramadan, di akhir Ramadan itu lebih mahal dari haji, apalagi kalau hotelnya yang dekat Masjidil Haram. Jadi ada trik-trik yang namanya umrah Ramadan sama dengan umrah di bukan Ramadan. Jadi yang penting Ramadan sekali aja dia merasakan umrah di Ramadan, mendapatkan haji bersama Rasulullah. Dan berkata ulama, puasa sehari di Mekah seumpama puasa 100.000 hari di lain negeri. Demikian pula sedekah 1 dirham di Mekah seumpama 100.000 di lain tempat. Maka demikian pula tiap-tiap ibadah di Mekah, tapi bedanya atau maksiat. Jadi maksiat itu 100.000 ya, pahala 100.000. Dan namanya maksiat juga sama, bersamaan dengan 100.000 pula di lain tempat, bersamaan dengan 100.000 di lain tempat. Yang saya katakan ya, orang manasik, teman dari anak saya sekolah di SMA, kagak dia sembahyang Jumat karena dia udah umroh. Dia udah umroh, kan udah sembahyang Jumat di Mekah. Di Mekah kan 100.000, jadi udah selesai. Dia kagak begitu, aturan main itu pahalanya. Makanya jangan puasa sekali di sono di Mekah. Tapi udah nggak puasa Ramadan nanti kita jangan, pahalanya seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, saya menemani jamaah, sengaja ada momen-momen itu yang kita ajak mereka untuk berpuasa. Sampai ke kalau yang lain itu yang mengikut dengan dia rasa iri hati. Kenapa? Karena kalau kegiatan bahwa udah penuh sudah tanggal 1 haji, penuhnya udah nggak ketulungan, kita tukar ibadahnya dengan puasa. Jadi kita puasa dan diinstruksikan sahur bersama dan buka bersama, sangat nikmat di sana. Dan pernah jamaah di musim panas sekali kita ajak puasa, mereka alhamdulillah ngikutin program puasa. Lalu dia telepon ke kampung, ke rumah, keluarganya bingung, kok lu puasa panas kayak gitu. Padahal Bapak Ibu sekalian, puasa di dalam panas kayak gitu dimulai. Saudara rumah, ada ya rumahnya apa ya? Pendingin rumahnya. Rumahnya pakai dan masalah sedikit apapun juga, sepanas apapun juga tidak ada masalah. Dan bagi yang dari awal panas di sana, nggak ada problem sama sekali puncak panas di waktu tersebut. Karena seperti saya di Arab, tidak di Arab, dari mulai panas saya dohor ke masjid, dari mulai musim panas sampai puncaknya panas saya ke masjid terus. Badan biasa-biasa aja, orang biasa ke masjid, jadi panasnya udah kenal, udah biasa. Yang jadi berat itu ya kagak ngerjain, yang baru ngerjain dan gak pakai triknya, gak pakai siasatnya agar gak terlalu panas. Karena kalau triknya semua tahu, insya Allah gak ada masalah. Maka Bapak Ibu sekalian, yang enak di Mekah itu adalah musim dingin sekali kalau puasa. Kenapa? Siangnya cepat. Tapi kalau musim panas sekali,
siangnya yang super lama, bukan 12 jam, siangnya 14 jam. Jadi benar-benar tapi kenikmatannya luar biasa, biasa-biasa aja. Atau Bapak Ibu sekalian, nanti di sebelah gereja di Mekah, di Mekah sudah berat, mau tawaf sa'i udah penuh karena tanggal 1 haji, Bapak Ibu sekalian diajak untuk berpuasa. Kalau saya biasanya Bapak Ibu sekalian jangan haji, umroh saya ajak puasa teman-teman saya. Sampai di Madinah ketemu Senin Kamis saya ajak puasa. Di Mekah ajak puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena kita biasa puasa Senin Kamis. Gara-gara Bapak Ibu sekalian, kita ingin mendoakan keluarga dan murid ngaji agar mereka berhasil dimudahkan dalam belajarnya. Jadi kita puasain dia, kita puasain agar supaya belajarnya gampang, agar supaya gangguan belajarnya berkurang, agar supaya dia nggak mendapat kesulitan. Karena Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kesulitan itu bisa kita penuhi dengan banyak kita puasa. Karena saya kalau puasa Senin Kamis sudah sekian puluh tahun yang namanya puasa Senin Kamis. Dari anak saya yang pertama masuk SD itu langsung dipuasain sampai dia kuliah kedokteran, kita puasain terus. Dan alhamdulillah semuanya, alhamdulillah berkat doa dari keluarga semuanya dijaga Allah, semuanya lancar dalam belajarnya. Karena sering saya ceritakan, kalau cucu kiai jadi mustajab itu biasa, tapi yang luar biasa cucu kiai jadi dokter. Bisa dihitung ada ini cucu kiai jadi dokter. Karena saya tadinya orang tua ingin saya jadi dokter, karena dokter itu anpau lintas, lebih bermanfaat buat orang lain adalah dokter. Jadi begitu ada keluhan, nggak pakai ditanya, dia udah refleks ini obatnya, ini obatnya. Dia perlu ke rumah sakit, dia perlu menemuin dokter, itu jauh lebih mudah. Kemudahannya karena banyak teman dia yang dokter juga. Maka alhamdulillah saya mengucapkan benar-benar syukur dengan puasa Senin Kamis itu. Sampai sekarang saya alhamdulillah Senin Kamis saya puasa. Dan Senin Kamis sengaja pengajian subuh nggak diliburkan Senin Kamis, agar supaya habis sahur nggak capek-capek ngajar. Jadi yang namanya Kamis, malam Kamis dan malam Senin ngaji libur. Kalau malam Minggu liburnya nasional. Jadi ngajinya seminggu 4 kali. Itu buat ngaji subuh. Alhamdulillah sudah sekian puluh tahun pengajiannya. Dan sudah 2 kali balik yang namanya dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Muwatta. Kitab itu hampir 2 kali balik semuanya. Tinggal Muwatta yang insya Allah 1/4 lagi, 1/4 Muwatta itu haram. Karena kita berangkat dari Ibnu Majah setahun haram, dan itu kita berangkat setahun haram. Dan alhamdulillah begitu datang tapi ngaji, karena saya dari murid-murid saya sengaja dia mana kalau ngaji hatam kayak sunnah baca Quran. Sunnah baca Quran begitu mengambil nas selesai doa, mulai lagi alif lam mim baqarah. Jadi kita yang namanya hatam langsung mulai lagi pada saat itu juga. Jadi mulai kita, dan sebelum mulai kitab yang berikutnya kita bikin kitabnya dan pakai ribet-ribet nyari ke toko beli kitab. Banyak teman-teman yang ingin jadi ya kita. Karena kemarin Ramadan saya bagikan yang namanya Muwatta. Inginnya tahun ini panjang umur disehatkan Allah,
Hatta yang mulai Bukhari lagi. Pembagian hari subuh tidak lama tertujuan maka sekarang 96 ayah saya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala pengajian teman murid nggak mau menerima yang lain nama saya akhirnya semua ayo mulai saya punya sana saya punya ngaji di Mekah jadi alhamdulillah sampai sekarang sudah 90 tahun dari Bukhari sampai Muwatta. Saya pengennya Ramadan besok hadiah kita murid itu Bukhari. Alhamdulillah rezekinya ada aja. Dan orang yang pengen sedekah juga banyak. Yang haji begitu tahu mau habis itu langsung pada masih murid. Udah banyak ada 10 juta, ada yang 5 juta ngasih. Saya mau sedekah buat orang tua saya. Jadi alhamdulillah bisa tapi kita bagi walaupun banyak penumpang baru. Karena Bapak Ibu sekalian kalau ada pembagian kita mungkin jauh bertambahnya karena pengen punya kita nggak pengen beli, ya maunya dibagi. Alhamdulillah kita bagiin nggak ada masalah karena memang dari dia buat dia. Ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian buat hari yang namanya Senin dan Kamis kita puasa walaupun di Mekah walaupun di Madinah. Dengan bahasa saya kalau Bapak Ibu mau puasa di Mekah bayar berapa duit karena kan pernah musafir dari tanah air mau puasa di Mekah berapa duit bayarnya tapi ini haji nggak ada umrah kita puasa itu sangat luar biasa dan kelebihannya Bapak sekalian orang yang berpuasa diterima doanya. Orang yang berpuasa doanya dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada salahnya kita puasa. Jadi doa besar ini mustajab. Jadi kita upayain doanya kita puasa. Bapak Ibu sekalian kita lihat ini. Yang pertama puasa Ramadan seumpama haji bersama kami. Dan berkata ulama puasa sehari di Mekah seumpama puasa 1.000 hari di lain negeri. Demikian pula sedekah 1 dirham di Mekah seumpama 100.000 di lain tempat. Demikian pula ini yang perlu digaris bawahnya. Demikian pula tiap-tiap ibadah di Mekah atau maksiat bersamaan dengan 100.000 di lain tempat. Mudah-mudahan kita bisa mengupayakan agar supaya berkurang maksiat kita waktu berada di tanah suci dan juga bila kembali sebelum berangkat juga kita upayakan maksiat kita kurangkan sekali. Bahasa sekarangnya kita minimalisir. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam barang siapa datang berziarah akan aku kemudian wafatku itu insyaallah istirahat dulu buat Bapak Ibu sekalian diminumin air yang ada di depannya dan makanan yang adanya dicoba dulu jangan tegak dan insyaallah hanya 10 menit istirahatnya untuk Bapak Ibu sekalian makan yang ada di depan minum sambil diisi ada yang perlu disampaikan oleh saya sobat. Bapak Ibu sekalian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Bapak Ibu sambil nyantai sambil makan. Tiba-tiba dan
Kalau ada yang ingin ke kamar mandi silakan di belakang, jangan ditahan buang air kecil. Ya, ibu juga ada kamar mandinya di belakang, silakan yang mau ke kamar mandi ketika memang istirahat. Sekedar Bapak Ibu mengingatkan, masih ada yang nanya dari pagi, Ustaz masih ada enggak? Kita udah manasik insya Allah setiap hari Minggu berlanjut terus sampai nanti menjelang bulan Ramadan. Ya, kita laksanakan terus sampai nanti mudah-mudahan kita berhasil untuk pendidikannya, dan kita berharap mau bagaimana yang masuk atau cadangan dimudahkan Allah semua dimasuki supaya semua bisa berangkat seperti tahun kemarin. Tahun kemarin yang kita hitung perhitungan cadangan kita bahkan lebih. Kita bisa cadangan kemarin sampai 150.09.00.150. Ternyata pemerintah masuk 09.00.151. Maka beberapa teman kita yang berada 151 dan berpengalaman, saya angkat tangan karena memang dari awal pernah dipatok sampai 148.500. Jadi menjadi saya hitung cadangan 150. Ternyata di lapangan sampai 151.500. Ada abang yang telepon, saya telepon orang bang, besok dibilang enggak, makasih. Karena emang di luar estimasi saya. Nah, estimasi saya tahun ini yang sementara dari Kementerian Agama itu sampai masih 09.00.156.900-an, belum hampir 7 gitu. Nah, saya dengan estimasi sampai 09.00.160.000. Ya, mudah-mudahan yang kita anggap mereka cadangan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala biar masuk semua kayak tahun kemarin. Jadi tahun kemarin semua cadangan dimudahkan masuk semua. Yang kedua, kemarin banyak yang susah banget belum bisa gitu ya. Yang sebetulnya ada foto, yang nggak bisa emailnya, yang nggak bisa difoto paspornya, ya. Yang alhamdulillah. Tapi dari sekian jamaah yang sudah lebih dari 70 orang sudah masuk emailnya ke saya. Artinya kesusahan itu bisa diminimalisir dengan jamaah yang memang di rumah anaknya bantu. Nanti bagi yang benar-benar tidak bisa akan kita bantu. Baik kita jalani kita setelah manasik yang boleh bantu, ayo kita bantu. Ada yang punya waktu kosong telepon mau datang ke rumah, ayo kita bantu. Pokoknya jangan ada rasa khawatir tidak bisa berangkat gara-gara belum bisa. Kata baru, selagi duitnya lunasannya ada, insya Allah nomornya masuk dan lunasannya ada, insya Allah berangkat. Ya, yang berangkat yang mungkin duitnya nggak ada, nomornya masuk. Nah, kalau itu semua bersiap, kita juga bisa. Insya Allah kita bantu semua. Makanya di awal kita mohon bantuan keluarganya di rumah dulu, dibantuin sampai titik mana nggak bisa, nanti kita bantu satu persatu. Yang biasa dilakukan yang maaf ya, yang lansia, yang nenek. Ya, gue nggak berangkat kalau nggak bisa ini. Ya, jangan dikhawatir. Kalau cuma bilang dia bisa, insya Allah bisa kita bantu semua. Terakhir, untuk masalah kesehatan kita masih menunggu dari informasi teman-teman dari Puskesmas. Sampai kemarin saya sampaikan masih ada beberapa rumah sakit yang belum dapat akun untuk memasukkan nomor porsi jamaah. Jadi rumah sakit dapat akun dulu dari Dinkes. Jadi akunnya itu dari Dinkes. Dan rumah sakitnya itu sudah tertera rumah sakit mana aja yang bisa untuk haji. Tidak semua rumah sakit bisa buat haji. Yang sudah ditunjuk itu sudah ada dan kita sudah biasa bekerjasama dengan mereka. Dan wilayah semua dengan kita akan dimasukkan di Puskesmas Cengkareng dan harus RSUD-nya biasanya kali terus kita pakai.
sampai mana saya telepon mereka dan sampai saya telepon orang dinas, memang dari beliaunya itu akunnya belum jadi semua karena ada penambahan rumah sakit yang tahun ini ditambah ada beberapa yang bisa termasuk Helena katanya bisa, tapi mereka yang baru ini belum dapat akun. Jadi mohon sabar, saya pribadi sih maunya secepatnya gitu, karena supaya sejak ini penyakit yang ada diderita oleh Bapak Ibu sekalian biar tahunya diobati. Ketika berusaha istiqomahnya keluar semua, dan dari kemarin perumasannya amal kesehatannya cuma selama 2 minggu, sementara jamaah banyak yang bermasalah dengan kesehatannya. Ya, mudah-mudahan semua mudah-mudahan dalam urusan kita baik nanti yang bisa baik kesehatan, baik rezeki, baik semua sebagaimana yang telah dikasih amal oleh kita, sholawatnya, istighfarnya, segala kebaikan berikan diamali, semuanya memudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hanya bisa monitoring, kita hanya bisa fasilitasi kemudahan semua kemudahan kita, tapi Allah yang berikan semua kemudahan. Kita hanya monitoring, kita hanya motorisasi saja. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Kalau saya cukup sementara itu, nanti yang terakhir seperti biasa kita akan kasih waktu untuk tanya jawab. Oke, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut yang masih kita sampai insya Allah jam 10 orang seperempat, karena sisa waktunya untuk tanya jawab. Sekali lagi buat Bapak Ibu sekalian yang kemarin belum foto, yang kemarin tidak datang, sekarang foto dulu di gerasi sebelah, insya Allah. Yang belum, yang kebetulan kemarin masih ada udur nggak datang, foto dulu baru pulang. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa datang bersiarah kepada aku, kemudian wafatku, seumpama dia bersiarah, seumpama dia ziarah kepada aku waktu hidup. Jadi siapa saja yang datang ziarah Rasulullah sudah meninggal, sama Rasulullah sudah meninggal. Sama dengan Rasulullah meninggal. Karena Bapak Ibu sekalian, kita salam saja pakai dunia. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Karena ada minum, tapi Rasulnya menjawab dan sama Rasulullah masih hidup dan Rasulullah sudah meninggal. Karena kita katakan salatnya assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Alaika. Kenapa dikatakan di sini? Nabi dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada siapa datang berziarah bahkan dari kemudian wafatku, seumpama dia ziarah kepandaku waktu itu. Kita salam sama Rasul, wassalamu alaika. Kita tahiyat pun pakai berbeda motor. Tahiyat kita berbeda berbeda motor.
buat orang yang ahli tasawuf, oleh orang yang muhasabah. Kalau dia tahiyat nggak dijawab, Rasulullah nggak sah sebagai. Kenapa? Kita tahiyat pada mobilnya muhasabah. Kita lihat yang namanya kita tahiyat mubarakah bersyarah tayyibah. Assalamualaikum. Pakai mobilnya muhasabah. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang baru kita sembahyang, kita tasyahud, dijawab saran kita kepada Rasulullah. Dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa datang pada maka dia ada barang siapa datang pada aku tiada lain tidak lain niatnya melainkan secara aku buat, maka tentulah dia mendapatkan syafaatku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ziarah Madinah adalah niatnya kita adalah untuk ziarah, nggak ada niat lain agar supaya yang namanya Nabi dengan sempurna mendapat syafaatku. Bapak Ibu sekalian, Masmur menyatakan wajib haji. Ketahuilah olehmu bahwa haji dan umrah di dalam seumur hidup satu kali, yaitu karena daripada segala rukun Islam yang 5 perkara. Wahidul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dari haji dan umrah kita diperintahkan seumur hidup sekali. Tapi dalam sekali ini wajib diupayakan sesempurna mungkin. Wajib diupayakan sesempurna mungkin. Kata saya punya orang tua, wajib itu sering haji. Saya tanyakan hati ini. Kenapa? Karena kewajibannya sekali. Seumur hidup sekali. Kenapa Abah bolak-balik? Karena gua ngerasa belum sempurna haji gua. Ketika gua balik lagi. Karena yang paling berat, kita upayain haji kita sesempurna mungkin. Jangan ada yang masa tertinggal. Karena dulu yang namanya haji sangat mudah, gampang mau berangkat haji. Kalau sekarang udah nggak bisa ngomong banyak haji. Memang udah mau nyebar lagi nunggu 10 tahun baru bisa. Antrinya haji 28 tahun, berapa tahun jadi? Nggak bakalan bisa 2 kali. Kalau yang namanya haji resmi nggak bakalan orang yang sekarang bisa 2 kali, kecuali yang keduanya ada urusan lain seperti dari tugas namanya ada urusan lain. Alhamdulillah bisa haji karena dia ada kerja dan tugas. Bukan orang yang biasa untuk haji 2 kali walaupun duitnya banyak. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, maka wajib atas tiap-tiap orang Islam adil, balik, merdeka, mampu menjalankan haji. Jadi yang namanya ibadah haji tadi, ibadah umrah sekali seumur hidup. Dan kita tahu wajib di atas tiap-tiap orang Islam yang adil, lalu merdeka, mampu mengerjakan haji. Kalau dia belum adil, nggak sah melakukan ibadah haji. Apalagi dia dalam keadaan belum balik. Kalau dia nggak adil berarti dia majnun.
berarti dia gila. Orang yang balik, kalau belum balik itu nggak bisa karena syaratnya balik mantap Syafi'i 15 tahun. Pemerintah pakai balik mantap Hanafi 18 tahun baru boleh mengerjakan haji. Dan artinya mampu itu yang menjadi wajib mengerjakan haji. Jadi itu ada dua bagian. Pertama, mampu olehnya membuat haji dengan dirinya sendiri, maka ada syaratnya 7 perkara. Pertama, ada harta cukup buat pergi pulang. Jadi ada duitnya buat biaya setorannya, biaya bekalnya pergi dan pulang. Dan hartanya buat meninggalkan nafkah anak istrinya pada masa musafirnya hingga pulangnya. Jadi dia ada biaya buat ke sana dan juga buat nafkah istri juga keluarga ada. Walaupun juga bentuknya begini, tapi bentuknya ada kontrakan 50.000, tinggal aja ada masalah. Bukan mungkin, tapi kontrakan. Yang penting ada buat keluarga, dan insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biaya buat nafkah wajib. Kedua, ada kendaraan yang menyampaikannya ke Mekah. Jadi ada kendaraan yang bisa sampai ke sana. Tapi kalau kendaraannya nggak ada, atau dia khawatir dengan kondisi, itu adalah nggak kewajiban haji. Seperti tahun 91 perang Teluk, itu banyak yang mengundurkan haji karena perang Teluk takut pesawat haji kena sasaran di perjalanan. Padahal alhamdulillah tahun 91 aman-aman aja. Maka sekarang dengan kondisi Eropa Timur Tengah seperti ini, maka jaga ditunda. Karena kita nggak tahu ke depannya ini seperti apa. Dengan kondisi yang namanya Timur Tengah seperti ini, kita upayain secepatnya yang belum haji, secepatnya yang ada kesempatan, jangan nunda. Bapak Ibu sekalian, kita lihat tempat boleh dapat makan minum tunggangannya di dalam masa musafirnya. Ini karena alat transportasinya onta. Jadi kita zaman onta. Jadi ada buat minumnya onta di perjalanan, buat makannya onta di perjalanan. Kalau nggak ada itu kagak kewajiban dia. Tapi sekarang ini udah pakai semuanya, pakai bensin, pakai mesin, nggak pakai onta lagi. Kelima, jika yang pergi haji itu perempuan, maka hendaklah ada suaminya atau mahramnya bersama-sama. Jadi kalau perempuan berangkat, mesti ada suaminya atau ada mahramnya yang bersama-sama. Karena suatu ibadah hanya hakinya yang ibadahnya ibadah badan. Jadi mesti ada pendamping. Karena semua ibadah haji itu ibadah badannya. Tawaf olahraga, sa'i yang olahraga jalan dari Safa ke Marwah, wukuf Arafah, ya ada orangnya di sana. Kalau yang nggak ada ya bergesak dengan haji Arafah. Jadi semua yang namanya rangkaian ibadah haji itu ibadah badannya. Jadi kalau perempuan sangat berhubungan, sangat berhajat kepada suami. Jadi supaya semua suami bisa mendampingi kerjaan yang namanya ibadah ini, insya Allah semuanya dimudahkan Allah. Kalau ada suami yang ada keenam, sanggup olehnya menunggang kendaraan jalan darat atau laut
menjadi darurat atasnya. Kalau sekarang diubah yang namanya atau laut atau udara sekarang. Kenapa? Sanggup orang yang menggunakan kendaraan jalan darat atau udara, nanti ada menjadi darurat atasnya. Karena laut sudah tidak ada lagi, kalau sudah jemaah haji pakai kapal laut. Jadi alhamdulillah, kalau enggak bisa dengan kondisi mabuk, kapan aja mabuk, ini enggak kewajiban haji. Tapi ada pernah yang begitu, yang kemudian dia mabuk ayah karena mau pergi haji, dikasih nasihat, alhamdulillah enggak mabuk sama sekali. Dia pakai yang namanya antimo biasa kan, tapi dia banyak minta didoakan agar dia dihilangkan rasa mabuknya dalam perjalanan hingga mabuk dia dengan banyak doa dari semua keluarga, karena dia tukang mabuk pengen haji. Makanya begitu dia kagaknya pentingnya bukan haji, tetap balik lagi penyakit mabuknya. Bapak Ibu sekalian, ketujuh ada masa yang boleh menyampaikan dia ke Mekah mendapat haji. Adapun hati mampu yang kedua. Jadi yang ketujuh ini ada masa yang boleh menyampaikan dia ke Mekah mendapatkan haji. Jadi mesti dia berangkatnya untuk haji nggak terlalu lama nungguinnya. Karena kalau kita orang pulang haji, Muharram dia berangkat mau haji, berapa bulan dia di sana, berapa biayanya harus dikeluarkan. Tapi dia berangkatnya mestinya begitu lebaran Syawal baru berangkat. Insya Allah nggak terlalu lama nungguin hajinya. Jadi waktunya ada. Jangan sampai waktunya nggak ada. Karena dapat cerita dari orang tua dulu, dia sampai ke Jeddah pas bubaran haji, karena naik kapalnya kapal layar, nggak bisa dipercepat. Jadi begitu sampai di Jeddah, orang haji tapi bubar, dia tungguin setahun lagi untuk apa? Untuk berhaji. Tapi zamannya dia berapa? Zaman kapal layar dulu. Kalau sekarang insya Allah udah nggak ada lagi cerita itu. Dilanjut yang namanya adapun artinya mampu yang kedua, yaitu seorang yang tiada kuasa pergi haji dengan dirinya sendiri dari sebab amat buah atau sakit yang tiada diharap sembuhnya, tetapi ada hartanya yang dibuat haji, maka wajib atasnya mengupahkan hajinya. Jadi yang namanya udah tua, kagak ada nggak kuat lagi naik kendaraan, dia belum haji, jadi mesti dibadalin hajinya, karena duitnya ada buat bayar orang yang ngerjain haji, dia nggak perlu berangkat. Pasal yang berikutnya akan diceritakan tentang pasal orang membawa upah haji. Jadi yang Bapak Ibu sekalian, mampu yang kedua ini. Artinya seorang yang tidak kuasa pergi haji dengan dirinya sendiri, sebab amat buah atau sakit yang tidak diharap sembuhnya, tetapi ada hartanya yang dibuat haji, maka wajib atasnya mengupahkan hajinya. Demikian pula jika tiada hartanya, akan tetapi ada orang yang mengerjakannya, ada yang mengerjakan hajinya dengan tiada upah, maka wajib pula atasnya menyuruhnya dia membuat hajinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua ini Anda yang mau mengerjain haji buatnya sudah tua, nggak perlu bayar. Ini adalah aturan mainnya, itu wajib diterima karena duit yang nggak ada, tapi ada yang mau dikirim haji, alhamdulillah, bersyukurillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita masuk pasal orang yang membawa upah haji, itu insya Allah
kematian yang akan datang untuk sementara pengajian pada minggu kedua sampai tahun kami membawa upah haji ke Mekah. Tentunya Bapak Ibu sekalian saya katakan tadi adalah bahasa terakhir adalah tanya jawab. Kalau masih ada yang perlu yang kurang jelas silakan Bapak Ibu sekalian untuk ditanyakan. Sekian Bapak Ibu sekalian sampai nyantai dimakan apa yang ada di depannya, dicobain apa yang ada silakan. Dari Bapak dulu boleh, dari Ibu dulu boleh, silakan. Baik, dipersilakan sesi menjawab kita utamanya Bapak dulu yang punya datang. Setelah itu baru mereka menjadi dulu. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada guru tentang syarat haji. Di sini diterangkan syarat haji itu ada 7 perkara. Yang pertama ada harta cukup buat pergi pulang. Pertanyaannya adalah, kalau pertemuan minggu yang lalu, guru mengatakan bahwa kalau kita punya hutang mau berangkat, hutang dilunasi. Namun kami ini sebaliknya, kalau kami tidak ngutang, kami tidak dapat berangkat. Sedangkan usia kami 60 tahun. Jadi pertanyaannya, bolehkah usia 60 tahun melebihi waktu haji? Sekian, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya kalau tadi di materinya ada harta yang untuk berangkat haji, itu bagi orang yang punya beberapa tahun duitnya dan di masanya dulu. Kita lihat dari kemampuan orang kita dia tidak mau untuk dulu memperasaan dengan yang buatkan di ibunya ada. Kata orang yang ambilkan yang buat daya itu ya, kalau membuat ambil masyarakat insya Allah masih boleh berangkat haji karena memang ada banyak yang karena dia pulang itu berangsur. Kalau ibu membuat dari masa umurnya gitu, ada kemarin yang mengatakan kalau memang umurnya dan ada orang yang buat bayar boleh, tapi kalau memang belum dia belum istiqomah namanya. Jadi bagi istiqomah itu nanti ada lagi istiqomah kesehatan. Ini istiqomahnya ini dari biaya artinya dari istiqomah belum ada orang yang bisa bayar kecuali memang ada bahkan yang melaporkan ada jalannya begitu. Sama juga memang ada juga yang memang terus saya mau berangkat tapi cicilan mobil saya dan cicilan motor saya belum kelar begitu ya kan menunjukkan ya kalau memang itu sudah terkondisikan dengan hal-hal yang sudah terbiasa dan pasti memang bayar bismillah nggak ada masalah. Mungkin ada lagi yang dari depan coba Pak insya Allah yang masih insya Allah yang sudah siap mengingat dan Ustaz saya itu berandai ya yang nanti kalau masih ada saya pindahkan ini ke perempuan. Dan itu udah paham omongan dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bertanya Pak Kiai, mungkin ini di luar bagiannya. Ada 2 pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, apakah ada tips atau
doa ketika kita melakukan tawaf misalnya agar kita tidak batal dari wudhu. Ya itu gimana? Karena kan kalau di tawaf itu kan susah kaki keluarnya jauh wudhu lagi. Kemudian yang kedua Kiai, ketika kita sholat berjamaah di masjid itu kadang imam membacakan surah-surah yang ada sujud tilawahnya. Kadang kita kan nggak tahu itu kalau ada sujud, karena imam langsung sujud kita ruku gitu Pak Kiai. Nah itu apakah sholat kita rusak atau bagaimana karena ketidaktahuan kita? Ya gitu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertama ada sebenarnya kalau buat amalan secara khusus ya kita banyak baca sholawat aja biar dimudahkan, tidak mudah batal. Kedua, ketika mendengar zam-zam kita mengucapkan Allah ya Allah mudahkan saya dalam nah itu pun kedua batalnya ini dengan sentuhan atau dengan bentuk. Ya, ada dua orang sentuhan. Kalau dengan sentuhan, Bapak Ibu sekalian, yang penting sebelum kita tawaf, kita kerjain semua wudhu yang sunnah disyafi'i. Insya Allah sudah semuanya jangan diragukan lagi. Yang penting sunnah yang disyafi'i dikerjain, misalnya Bismillah, mencatatkan tangan, mentasliskan, yang tidak semuanya dikerjain. Kalau tentu udah ada perdebatan lagi pasti batal, nggak bisa. Tapi kalau ketakutan tidak untuk nggak bisa. Yang namanya di tempat toh itu kita nggak bisa sentuhan. Tapi kan buat ibu aman, mereka berkosaki paling buat bapak-bapak aja. Nah makanya dikerjain aja dari sekarang semua sunnah wudhu yang dibilang Syafi'i dikerjain. Jadi jangan ada rasa ragu lagi ketika nanti kita melakukan tawaf di Masjidil Haram. Ya. Yang kedua tadi sujud tilawah yang boleh dikerjain adalah duduk ya sudah kita nggak tapi yang belum sekedar mengingatkan. Biasanya sujud tilawah di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram itu ketika subuh malam Jumat. Ketika subuh malam Jumat dan jamaah sudah sepi. Kalau jamaahnya masih banyak, jarang banget imam baca sujud tilawah. Yang seringnya itu ketika umrah nih Jumat, sering imamnya itu membaca sujud tilawah. Gimana ketika kita nggak konsentrasi, kita tahu imamnya sujud, kita ruku. Ya, ada dua. Boleh Bapak Ibu balik dulu atret bangun baru sujud, atau batalin takbir lagi sujud. Ya, jadi kapan-kapan nanti terjadi ketika umrah atau haji, terus ketika itu subuh imam baca subuh al-Qur'an sajadah, harusnya dari awal gitu. Kalau kitanya menghentikan gitu, ayat-ayat saja kalau nggak terbiasa baca juga udah kedengaran ayat-ayatnya, wah subuh rumah gitu. Kalau yang melakukan itu memang nggak begitu familiar. Ya, kalau terjadi seperti itu, andai kata kita bersujud, kalau ruku, ternyata imam sujud, kita jangan turun sujud. Ada dua, bisa bapak balik atret bangun, nah baru langsung sujud, atau batalin takbir dari ulang, langsung sujud kembali. Gimana itu? Bisa dipahami? Ada lagi ibu selama? Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, Pak Hedi,
Ini masalah perempuan ya Pak Ustadz ya. Kalau kita kan perempuan jujur ya, kalau misalnya masalah menstruasi itu kan bisa keluar kapan aja, di mana aja. Misalnya kita lagi melakukan tawaf ifadah gitu Ustaz, terus tiba-tiba kita menolak kalau kita menstruasi karena dalam kondisi misalnya lagi tawaf kan biasanya kita lagi berdarah nggak terasa, pas ternyata sampai hotel barusan ternyata menstruasi. Apakah ada solusinya Ustaz? Demikian seperti kira-kira dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang masa subuh, saya sarankan kalau mau memang sepenuhnya untuk komunikasi dengan dokter yang dalam bidangnya, atau kita biasanya kalau ngambil kloternya, kenapa kita nggak berani ngambil awal-awal, kita khawatir seperti itu. Tapi kalau kita ngambil di awal, gelombang awal, tapi adanya di kloter kedua atau di gelombang kedua yang awal atau gelombang dua, itu semua aman buat ibu-ibu sekalian. Kenapa? Saya lebih menyarankan ibu kalau nggak perlu minum obat untuk menurut nggak usah minum. Kenapa? Saya khawatir beberapa tahun yang terjadi ketika ibu-ibu yang belum komunikasi dengan dokternya, ternyata badannya tidak kuat untuk menahan obat itu, maka terjadilah pendarahan bisa 3 bulan tidak berhenti darahnya. Gitu. Kalau dia pun begitu, saya sarankan untuk komunikasi atau konsultasi kepada dokter yang dalam bidangnya. Kalau tanpa konsultasi, saya mendingan nggak usah, karena saya lebih aman. Kenapa? Ngambil dokternya, dokter di gelombang pertama, ngambil kedua, dan dokter yang kedua, gelombang kedua yang pertama, karena menjauhi hal-hal yang diinginkan. Andai kata terjadi itu, dan ibu sekalian itu saya sudah hitung. Ini kan permasalahannya ibu yang menanyakan ketika ibu sedang tawaf, maka head gitu kan, maka di keyakinan ibu pasti ada berasa. Orang perempuan kalau keluar darah ada rasanya gitu kan, ada nih. Kalau memang ada rasa ketika dia berdarah, ya kita berapi aja. Kalau dia tidak berapi, maka tawafnya sah. Tapi kalau dia yang ragu ketika tawafnya, maka anggap aja tawafnya nggak sah, nanti pulang setelah suci. Ya, disuci dulu baru tawaf. Nah, karena gimana nanti ketika hari H bagi orang yang ternyata head sebelum ifadah. Nah, saya ambil waktu yang panjang itu, insya Allah aman. Kenapa? Ketika selesai acara pun kita belum kemana. Kalau kita di gelombang kedua, kalau kita gelombang ke-1 kita belum pulang. Maka kapan tawafnya? Orang yang ketika head sebelum tawaf ifadah dia head. Nah, kita setelah program kita haji rapi, setelah itu 2-3 hari kita sudah mulai program umroh lagi. Ya, jadi bagi ibu yang belum suci ketika kita mau ifadah, jangan ikut ibunya di rumah aja. Kapan dia tawafnya? Nanti ketika program umroh kita jalan, umroh kita ambil umroh mikot dari Jakarta, maka ibu tadi yang belum ifadah ikut ke Jakarta, jangan niat umroh, tapi yang ikut umroh niat umroh. Nah, ibu yang orang umroh, ibu niatnya haji, tawafnya dan sa'inya. Atau kalau memang suaminya paham, diajak sebelum orang itu di rumah kita berdua sambil kita berdua berdoa aja. Yang lakinya niatnya tawaf sunnah, istrinya melakukannya tawaf ifadah. Yang istrinya niatnya sahih haji, suaminya niatnya niat olahraga buat memenuhi dunia. Begitu. Jadi kalau buat laku atau buat hewan juga perasaan, keyakinan. Kalau yakin ibu itu keluarnya setelah kok ya udah sah.
Tapi kalau baru ketika toh, ya udah memang anggap itu apa, nanti ketika suci baru kita tawaf ifadah lagi. Gimana Bu, ada lagi? Udah. Ya. Cukup. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Rabbana rahmatu wa la yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin adada rahmatir salatan taj'aluna min ahli ta'ati wa tawfiq wa tuballighuna biha hajaril baitil 'azim wa tarzuquna biha ziyarata qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibihi Abi Bakr as-Siddiq wa tusahibu biha husna balik wa taj'aluna biha khaira akhir wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bisihhata wassalamata wa afiyata alaina wa ala jami' ahli baitina masyayikhna istasna ahlibatina wa ala hujjat ufil hujjah ya Allah wal uzzat wal musafirin ufil safarna ya Allah di barrika wa bahrika wa jawwika minal muslimin ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma sakit hujjatana ya Allah bi aqrabi ma yakun ila al-masjidil haram wa bi aqrabi ma yakun ila al-masjidin nabawi syarif. Allahumma hajjana maqdura wa dambana maghfura wa sa'yana mashkura wa umrana maqbula wa ziyaratana mutaqabbala. Allah baruddana min awqatina salimin ghanimin farihin mustabshirin bi khairi wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta syafi jami'al amr. Allahumma innaka qulta wa qulta al-haqqu idza ma yuduka wa yashfi. Isfi amradana ya Allah, isfi amradana ya Allah, isfi amradana ya Allah. Shifaan ajilan la yughadiru saqama. Allahumma yassir lana ya Allah umurana wa la tu'assir alaina. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tahmil bil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim innaka tawwabur rahim. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. ربنا يا كريم ربنا يا كريم ربنا يا كريم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا جميع المسلمين يرفعهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر الحمد لله رب العالمين من قبل